24 jam hari ini. Cuaca dingin di Kota Pagar Alam sangat cocok untuk ditanam buah semangka. Di Kota Bunga ini dalam 1 hektar bisa menghasilkan 35 ton semangka sekali panen. Kota Pagar Alam sangat menjanjikan untuk menanam berbagai jenis sayur mayur dan buah-buahan, salah satunya semangka. Dengan cuaca yang dingin dan sejuk, buah semangka di Kota Bunga ini tumbuh subur serta memiliki rasa yang sangat manis. Salah seorang petani semangka di Kelurahan Sukacinta, Kecamatan Dempo Selatan, Edi, mengatakan dalam 2 tahun terakhir semangka yang dihasilkan cukup memuaskan karena buah yang dihasilkan manis dan besar-besar. Untuk 1 buah berat semangka bisa mencapai 5 kg. Sehingga dalam 1 hektar lahan bisa menghasilkan 35 ton semangka dengan masa panen 3 kali dalam setahun. Untuk pemasarannya sendiri, Edi mengaku pembeli bisa datang langsung ke kebunnya dengan harga Rp7.000 per kilogram. Awalnya sih saya tuh main ke Lampung dulu, lihat-lihat petani daerah sana. Nah, daerah sana itu kan mayoritas banyak tanaman semangka. Nah, saya coba-coba untuk di Pagar Alam ini, coba untuk tanam. Kasnya di Pagar Alam ini ya sangat bagus lah, pertumbuhannya bagus, buahnya sangat mantap, seger. Hektar tuh paling enggak tuh tembus tuh 35 lah toninasinya, 35 ton 1 hektar. Reporter dan juru kamera Eko Wahyu di palfresh.com. Pemirsa, proyek pembangunan 4 jembatan di Jalintim Palembang Betung hingga kini belum terlaksana. Pembangunan jembatan yang sudah dimulai sejak tahun 2019 ini diduga terkendala pelebaran jalan Palembang Betung. Pelebaran pembangunan jalan di Jalintim Palembang Betung hingga kini belum dikerjakan. Padahal pembangunan jembatan yang sudah dimulai sejak tahun 2019 ini menjadi solusi mengurai kemacetan di jalan tersebut. Dari hasil pantauan palfresh.com, ada 4 jembatan yang terhenti pengerjaannya seperti Jembatan Air Pangkalan Balai, Jembatan Karet 3, Jembatan Air Betung, dan Jembatan Air Bulu Dabuk. Kepala Dinas PUTR Banyuasin Ardi Alfani mengaku pembangunan jembatan tersebut merupakan kewenangan dari pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Negara Wilayah 5 Sumatera Selatan. Pihaknya hanya berwenang dalam pembebasan lahan. Dalam proses pembebasan lahan sendiri, sambung Ardi, ada 1 warga Pangkalan Balai yang belum selesai ganti rugi lahannya karena mereka minta harga tinggi hingga sengketa di pengadilan. Sementara itu, Kepala BPPJN 5 Sumsel, Ki Agus Syaful Anwar, saat dikonfirmasi melalui telepon tidak direspon. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palfresh.com. Presiden Joko Widodo membagikan 902 sertifikat tanah di Kabupaten Muara Enim. Masyarakat terbanyak mendapatkan sertifikat tanah gratis ini berada di lahan ekstransmigrasi di Desa Sakajaya, Kecamatan Muara Enim. Penyerahan sertifikat tanah ini sendiri akan dilakukan secara bertahap. Program pembagian sertifikat dari Presiden Joko Widodo mulai direalisasikan di Kabupaten Muara Enim. Sebanyak 902 sertifikat akan diserahkan kepada warga secara bertahap. Penyerahan yang dilakukan langsung oleh Bupati Muara Enim, Haji Juarsa ini terbanyak di lahan ekstransmigrasi di Desa Sukajaya, Kecamatan Muara Enim. Bupati Muara Enim Haji Juarsa menjelaskan, 902 sertifikat tanah ini nantinya tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Muara Enim. Namun, karena sejumlah sertifikat yang dibagikan berjumlah ratusan, maka pembagian pun dilakukan secara bertahap. Tahap awal, pihaknya baru membagikan 50 warga penerima sertifikat. Penyerahan sertifikat ini sendiri sengaja diberikan bertahap karena mengacu pada protokol kesehatan. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Reza Mediansah resmi bertugas sebagai Kepala Lapas Kelas 2B Kayu Agung. Meski baru menjabat, Reza akan langsung menyusun program yang bersinergi dengan pemerintah. Salah satunya program bedah rumah dan bangun musola. Upacara pisah sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kayu Agung berlangsung haru. Reza Mediansah Purnama resmi menjabat Kepala Lapas Kelas 2 Kayu Agung menggantikan Hamdi Hasibuan. Meski baru menjabat, Reza bertekad akan segera menyusun program yang bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Reza juga akan memperketat penjagaan kepada para narapidana sebab penghuni lapas sudah melebihi kapasitas dari 300 narapidana, namun dihuni hingga ribuan narapidana. Tak hanya itu, Kalapas yang baru ini juga akan melanjutkan program yang telah dia jalankan di lembaga sebelumnya, seperti program bedah rumah dan pembangunan musola. Yang pastinya saya akan transaksi ke stakeholder, baik pengadilan, Kapolres, kasih libatnya BNN. Yang pastinya nanti kita ada program yang kita. Terpisah, Sekretaris Daerah Oki Haji Husin mengatakan tugas berat menanti Kalapas baru. Untuk itulah pihaknya mengajak untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas sehingga pembangunan di Oki berjalan baik. Reporter dan juru kamera Mujianto, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.